Halo Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Jimmy Erianto Aritonang dari unit SMP Negeri 2 Sejama Polang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Saya peserta calon guru penggerak angkatan 10. Pada video ini, saya akan coba menyampaikan demonstrasi kontekstual filosofi pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun video ini merupakan tugas 1.1.A.6 modul 11 dari program calon guru penggerak angkatan 10. Di video ini saya akan coba menyampaikan demonstrasi kontekstual pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah seluruh daya upaya yang dikerahkan secara terpadu untuk tujuan memerdekakan aspek lahir dan batin manusia. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa tujuan pendidikan adalah memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Oleh sebab itu, pendidik menuntun anak pada kehidupan yang selaras dengan alam dan masyarakat. Adapun ide atau gagasan yang sesuai dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Yang kedua, pendidikan yang berasaskan trikon. Yang ketiga, pusat pendidikan sebagai sumber belajar. Keempat, pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Yang kelima, pendidikan berpusat pada murid. Yang keenam, pendidikan budi pekerti. Yang ketujuh, mendidik diibaratkan seperti menanam padi. Lalu yang terakhir, yang kedelapan, belajar sambil bermain. Yang pertama, mendidik yang bersumber pada trilogi pendidikan. Ki Hajar Dewantara mencetuskan trilogi pendidikan yang sangat menginspirasi, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah membangun semangat dan kemauan, dan yang ketiga Tut Wuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai pendidik, kita harus mampu mengaplikasikannya ke dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Ide yang kedua adalah pendidikan yang berasaskan trikon. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang menetapkan asas trikon, yaitu kontinuitas, yang artinya tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, artinya pendidikan harus memanusiakan manusia, dan konsentris, yang artinya pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan murid. Ketiga ini harus kita terapkan. Sebagai pendidik, kita harus mengutamakan kemerdekaan dalam belajar. Murid merdeka dalam melakukan pembelajaran sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Ide yang ketiga adalah pusat pendidikan sebagai sumber belajar. Pusat pendidikan memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Ketiganya secara tidak langsung telah mengadakan pembinaan yang erat dalam praktik pendidikan. Kaitan ketiganya dapat dilihat dari orang tua melaksanakan kewajibannya mendidik anak dalam keluarga. Kemudian karena keterbatasan orang tua dalam mendidik anak di rumah, akhirnya proses pendidikan diserahkan di sekolah. Lalu masyarakat akan menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan keterampilannya. Ide keempat adalah pendidikan yang menuntun anak pada kodratnya. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai pendidik harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran, pendidik harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Kemudian, ide yang kelima, pendidikan yang berpusat pada murid. Pendidikan yang berpusat pada murid menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun kebiasaan murid menjadi pembelajar sejati. Selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Sebagai pendidik, kita harus mampu menciptakan proses pembelajaran yang dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan di era mendatang, seperti kreativitas, inovatif, kepemimpinan, rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan, kekritisan dalam berpikir, daya nalar yang tinggi, kemampuan berkomunikasi dan bekerja dalam tim, serta wawasan global untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan dan perkembangan. Ide yang keenam adalah pendidikan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Ide yang ketujuh adalah mendidik diibaratkan menanam padi atau tanaman. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja, beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar murid yang berbeda-beda. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ide yang terakhir atau yang kedelapan adalah belajar sambil bermain. Dalam pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan kodrati anak yang masih suka bermain. Ketika murid-murid sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan. Dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Sebagai pendidik, kita harus mampu memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran, agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara sangat relevan diterapkan pada zaman sekarang ini. Inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Pendidikan seperti tata surya yang selalu bergerak, tidak pernah berhenti,
tidak boleh statis atau diam. Mereka tidak pernah berhenti berputar. Karena ketika mereka berhenti berputar, maka akan terjadi kehancuran. Sebagai pendidik, kita harus menjadi teladan bagi murid, serta selalu membangun kekuatan semangat dan motivasi dalam proses pembelajaran. Dan di belakang, kita memberi dorongan. Mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki murid sesuai dengan potensinya, membangun karakter yang positif melalui kegiatan-kegiatan pembiasaan, selalu memberikan tuntunan dan arahan yang baik dan positif, membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, menarik, dan menantang. Hal tersebut tercermin dalam filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan sebagai pendidik, kita harus mampu mengaplikasikannya dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dapat dilakukan pertama melalui penanaman karakter dan budi pekerti melalui kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan di sekolah. Seperti jadwal piket dan kegiatan pagi untuk membiasakan budaya positif setiap hari, lalu dapat dengan berdoa sebelum memulai pelajaran dan sesudah selesai pelajaran, melalui kegiatan bina rohani atau kebaktian mingguan yang biasa kami lakukan setiap hari Rabu, melakukan kegiatan kebersihan atau gotong royong yang biasa dilakukan setiap hari Jumat, kegiatan bina jasmani atau senam pagi bersama yang biasa kami lakukan setiap hari Sabtu, lalu dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, pramuka, olahraga, sesuai dengan bakat dan minat. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, ide tersebut bisa diterapkan melalui yang pertama, menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dan berpihak pada murid. Kemudian dengan menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran untuk mencairkan situasi kelas. Lalu yang berikutnya dengan tidak marah-marah saat mengajar. Lebih sabar dalam membimbing murid. Tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Tantangan yang pertama adalah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan menjadi teladan, penyemangat, dan pendorong untuk murid. Solusi yang dapat ditawarkan adalah menguasai keterampilan abad 21, memilih metode belajar yang menyenangkan dalam pembelajaran, dan memahami karakter murid, serta bermain sambil belajar. Karena bermain merupakan kodrat anak. Tantangan yang kedua adalah melaksanakan kegiatan pembiasaan yang benar-benar dilaksanakan, berdampak, dan bermakna pada murid. Solusinya membutuhkan konsistensi dan komitmen seluruh warga sekolah dalam melaksanakan kegiatan pembiasaan. Tantangan yang ketiga adalah kurangnya keterlibatan orang tua murid untuk ikut menyukseskan program sekolah. Solusinya dapat dengan musyawarah dengan komite sekolah dan orang tua murid dalam rangka mendukung program sekolah dan keterlibatan secara aktif orang tua murid untuk dapat menjadi narasumber dalam proses pembelajaran. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berpihak pada murid. Artinya, yang menjadi aktor utama dalam pendidikan adalah murid. Pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain.
menjadi manusia dan anggota masyarakat.